Tetapi jawab garis-garis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukalah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi ini maksudnya menjelang hari perjamuan kawin itu, ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Jadi itu maksudnya pelita dengan minyak itu. Maka harus berjaga-jaga, tetap di dalam iman itu. Itu maksudnya. Maka tadi ada di sana kawin juga. Tetapi kawin di sana maksudnya bukan kawin seperti di bumi gitu, Bang. Oke. Ketika Bang, ya, ini kita baca ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kira-kira ngapain, Bang? Kok ditutup pintunya, Bang? Artinya, jika ini tidak berbicara tentang perkawinan halaknya di dunia, ngapain pintu ditutup? Dan datang wanita berikutnya menggedorkan, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah pintu, bukakanlah kami pintu, katanya. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Cobalah, Bang. Gadis-gadisnya dibawanya ke dalam perjamuan kawin, Bang. Setelah itu pintu ditutup, Bang. Ngapain waktu di dalam? Perumpamaan apa yang mau disampaikan Bible, Bang, dengan umpama gadis-gadis masuk ke dalam perjamuan kudus lalu pintu ditutup? Perumpamaan apa yang mau disampaikan? Iya ya. Menurut Bang Farouk rencananya apa? Karena saya harus menurut Bang Farouk aja, karena Alkitab saya tahu, tapi Bang Farouk saya belum tahu. Kok menurut saya, Bang, pintu ditutup. Ya kan? Oke, Bang Farouk. Itu, Bang. Ya. Makasih Bang Farouk. Makasih sudah diskusi ini. Saya harus berhenti dulu karena ada yang manggil Bang Farouk. Senang diskusi, silakan diteruskan ya. Kata-kata yang salah. Tapi boleh bantu. Oh. Halo Bang. Halo. Agama apa, Teo? Tambahan. Teo, agama apa? Iya, boleh kasih tambahan ini. Bukan agama apa, Ya, Teo? Agama. Saya Kristen Advent, Bang. Oke, lanjut. Oh, Oke. silakan. Ya, oke. Jadi saya ingin kasih tambahan dulu sedikit, Bang, ya, tentang yang abang-abang tadi diskusikan. Definisi daripada perkawinan yang dikatakan dalam Wahyu yang ke-19 tadi ya, kalau saya dengar pembicaraannya, yang perjamuan kawin anak domba. Nah, sebelumnya saya sendiri ingin mengingatkan kita bahwa abang-abang sendiri pasti sangat tahu bagaimana abang-abang yang sering bilang Alkitab Kristen itu sudah banyak revisian, betul atau tidak? Betul ya? Betul ya? Nah, jadi judul besar perjamuan kawin anak domba itu yang buat adalah manusia, bukan daripada skrip aslinya lagi. Nah, jadi kalau kita berdasarkan skrip aslinya tanpa judul besarnya, ini tuh bercerita tentang bagaimana nantinya ketika Yesus atau Isa itu turun ke bumi dan menjemput umat-umatnya. Itulah makanya ada dibilang perjamuan kawin anak domba. Nah, berdasarkan agama Kristenan pribadi, di sana menjelaskan bagaimana mempelai pria adalah Yesus dan mempelai wanita adalah, tadi sudah dikatakan oleh kakak tadi, gereja. Nah, memang tidak ada dikatakan di Alkitab bahwa bentar bang. Memang tidak ada dikatakan bahwa di Alkitab itu adalah gereja. Tapi kita lihat, Bang, tadi sudah disinggung ya, dalam Matius 25. Dalam Matius 25 itu disinggung bagaimana ada 5 wanita BDO dan 5 wanita yang pintar, di mana dikatakan mereka menunggu. Lihat, Bang, ya, definisi kata-katanya menunggu. Nah, tapi tadi Abang Farouk ada mengatakan tentang pintu ditutup. Oke, kalau dibilang pintu ditutup, ini bukan masalah buat apa mereka. Nah, bukan seperti itu, Bang, ya. Tetapi kan mereka sudah dikatakan mereka menunggu bagaimana mereka ingin dijemput, Bang.
Nah, hubungan dengan wahyu, kami percaya bahwa kami ingin dijemput oleh Isa itu sendiri. Jadi ketika ada 5 wanita BDO dan 5 wanita bijaksana, itu melambangkan bagaimana ada orang-orang yang memang siap menunggu dan ada orang-orang yang tidak siap menunggu. Definisi menunggu di sini adalah kalau kita saya bantah dulu. Ya. Kamu Ya, siap, bilang sebut Nabi Isa, Nabi Isa. Apakah Yesus dengan Nabi Isa sama? Kok mulai tadi Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Isa, Oke. Nabi Isa. Jadi Coba kau itu Nabi Kalau- Isa, coba kau gini aja kita nggak. Coba kau sebut silah-silah Yesus macam mana cara dia dari hukum Bani Israel untuk melepaskan diri. Coba kami sebut nanti Nabi Isa macam mana melepaskan hukum dari Bani Israel. oke, Baru siap bisa Bang. juga, Pak. Kalau memang ini jadi masalah, saya tidak sebutkan Nabi Isa lagi. Kenapa? Karena kalau saya jawab pertanyaan, maaf Bang ya, kalau saya jawab pertanyaan Abang lagi nanti kita akan keluar konteks pembicaraan. Apa kita buktikan apakah Yesus ini asli atau fiktif? Kita sebut, kita tengok baca mulai dari Bible. Kita Ya, tahu oke, bagaimana tapi- konteksnya dengan hukum yang dengan hukum rajangnya Yahudi. Kita baca. Ya Bang, tapi sepertinya akan lebih baik kalau itu kita sebutkan nanti lagi. Ini Oke, dulu lah kita kita bilang bahas Yesus ya. saja. Jangan Oke. bawa Nabi Isa. Ya Bang, oke kita bilang Yesus ya. Nah, jadi kalau dibilang di sini, seperti yang tadi saya lanjutkan ya, seperti yang saya tadi sudah bilang bahwa ini adalah tentang bagaimana Yesus ingin menjemput akan kami yang orang-orang yang percaya. Nah, tapi memang ada hal-hal yang bisa dikatakan saya kurang setuju dengan kekristenan pribadi tentang bagaimana dikatakan hanya orang Kristen yang selamat. Tidak. Kenapa? Karena walaupun di sini bilang tentang perjamuan kawin adalah tentang mempelai wanita dan juga mempelai pria, coba abang-abang buka dalam Wahyu yang ke-20 berapa tadi? Sebentar Bang ya. Bang, ini penjelasan abang kemana sih? Apa yang mau abang jelaskan ini bang Tio? Nah, jadi gini Bang, aku pengen jelasin bahwa sebenarnya ada 3 hal Bang, bahwa ada mempelai pria, mempelai wanita, dan teman mempelai pria. Iya, apakah anda mau menolak sebagaimana teman Kristen tadi menolak tentang adanya perkawinan anak domba nanti? Ya, kalau dibilang perkawinan dalam definisi kawin, tidak ada Bang. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau Oke, perkawinan dalam definisi dijemputnya mempelai wanita oleh mempelai pria, itu terjadi. Oke, berarti Bible anda salah, anda yang benar. Tidak. Di dalam original teksnya, perkawinan itu muncul kata gamos, Bang. Oke. Original teks itu gamos. Gamos itu pesta perkawinan, perjamuan kawin, pesta kawin, apalagi ruang perjamuan kawin. Kawin Tidak itu, ada seperti apa yang anda katakan. Bang, Jika definisi- memang anda tetap mau berpegang kepada doktrin anda paparkan kepada kami. Disiplin ilmu apa, metode keilmuan apa yang anda gunakan ketika memahaminya seperti itu, gitu loh. oke Bang. Kalau abang bilang tentang kawin, kita pingin bicara tentang kawin ya. Kawin itu kan berarti dengan kata lain sama dengan persatuan, betul atau tidak? Betul ya. Jadi definisi perkawinan di sini itu adalah persatuan di mana kan kalau ketika tadi saya sudah jelaskan. Gini Bang Theo, Dari- kalau Anda Ya. mau tahu definisi kawin, Anda buka KBBI. KBBI. Ya apa tuh? Buka KBBI. Apa di sana? Kawin itu apa gitu Bang. Jangan bikin definisi sendiri Bang. Oke Bang. Tapi Bang, kalau abang-abang semua di sini pingin menekankan hanya tentang kawin, sampai kapanpun menurut saya pribadi Bang, semua orang Kristen akan menolak itu adalah perkawinan langsung Bang. Ya, nggak apa-apa bang, kita tahu bang, memang kalian menolak Bible kalian. Kawin menurut KBBI, ini bang, ini penjelasan kawin menurut KBBI ini. Membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Kawin juga dapat diartikan sebagai melaksanakan hubungan seksual. Iya. Oke. Apa lagi? Oke Bang, benar. Memang benar, itulah arti kawin kan. Memang udah ditulis KBBI seperti itu. Di dalam Bible-mu tertulisnya kawin bukan? Iya, ini bilang perjamuan kawin Bang. Perjamuan Berarti kawin. terjadi nggak di situ hubungan seksual? Kalau dibilang terjadinya hubungan seksual tidak ada Bang. Sampai kapan?
kawin di sini bang. Kalau memang abang-abang Jadi bisa aja terima. Bang Theo, gini Bang Theo, Anda saya beri kesempatan untuk membantah Bible Anda. Silakan bantah Bang, silakan. Oke. Ini Jadi kawin di dibantah sini ya gini, bang. sebentar sebelum dibantah gini. Kamar yang ditutup, ngapain mereka di dalam kamar itu? Silakan bantah dengan Bible-nya. Lanjut. Oke, pertama kita masuk dari kamar yang tutup itu ya. Itu bukan kamar bang, itu kan ruang perjamuan. Coba baca Wahyu 18, Wahyu 19 itu sendiri ayat yang ke-9 bang. Ayat yang ke-9. Di ayat 9 dikatakan, saya baca bang ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Berbahagialah orang yang diundang untuk menghadiri perjamuan kawin anak domba itu sendiri. Nah, kalau jadi saya ingin jelaskan bang, yang tentang abang bilang bagaimana saya bantahnya, ini bukan saya bantah Alkitab, tapi definisi kawin di sini, meskipun KBB mengatakan itu adalah perhubungannya seperti itu, tapi kawin di sini adalah tentang bagaimana kesatuan akan tentang bagaimana orang-orang yang menanti kedatangan akan Yesus menjadi bersama-sama dengan Yesus ketika diangkat bersama-sama dengan dia nantinya ke dalam kerajaan surga itu sendiri bang. Itu dia bang. Berarti Bible Anda salah. Tidak bang. Oke, kalau memang seperti itu coba saya tanya ke abang. Kalau bisa abang jawab ini bagus lah ini bang. Coba ya, dalam Wahyu 21 ayat 9 itu ada tentang dikatakan malaikat mengajak si Yohanes untuk menunjukkan tentang mana itu pengantin perempuan. Saya baca ayat 9 ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu dia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan padamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Tapi bang, kalau kita baca semuanya dalam Wahyu 21, tidak ada sama sekali tunjukkan mana itu mempelai perempuan. Kenapa ditunjukkan mempelai perempuan sedangkan tidak ada situ mempelai perempuan? Jadi kenapa saya harus bilang ini, bahwa saya tidak membantah akan Bible saya, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa nggak semuanya yang ditulis berarti memang seperti itu saja bang, karena kan itu berhubungan dengan ayat lain. Seperti tadi saya bawa Matius 25, itu berhubungan dengan Matius 25 tentang bagaimana adanya 5 gadis BDO dan 5 gadis bijaksana. Tapi kan abang-abang tidak bisa terima itu. Jadi ya pada akhirnya saya pribadi bilang saya tidak bantah, tapi itulah jawabannya bang. Bahwa Oke, gini aja bang, gini bang. Kata kawin itu tertulis jelas di Bible-mu atau bukan? Tertulis jelas, ada kawin di sana. Tertulis. Penjabaran yang kau sampaikan tadi itu lahir dari pemikiranmu atau berdasarkan tertulis dalam Bible-mu? Berdasarkan pemikiran yang tertulis bang. Pemikiran Anda. Sekarang kasih tahu ke kami. Kami harus percaya Bible Anda atau percaya Anda? Bible bang. Ya udah, apalagi? Kami percaya Bible Anda, berarti Yesus kawin sama kalian. Saya ingin bilang Tidak satu benar hal. itu, jangan salahkan kami kalau kami percaya Bible Anda. Bible Anda mengatakan kawin kok. Betul. Saya pingin kasih penjelasan sedikit bang ya. Udah nggak usah jelaskan lagi bang, udah benar Enggak, abang tadi. bukan hal ini. Tentang apa? Udah benar abang tadi, nggak usah jelaskan lagi, udah benar abang tadi, udah benar. Gini bang ya. Kalau di dalam kekristenan pribadi, kami diajarkan tentang ada namanya Alkitab sendiri menulis tentang bagaimana kalau kami ingin baca Alkitab, haruslah berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada banyak sekali kata-kata dalam Alkitab yang ambigu, bang. Yang bisa dikatakan bisa buat kesalahpahaman. Nah, untuk itu memang manusia pribadi, saya pribadi mengakui bahwa saya sendiri nggak bisa dengan jelas mengetahui semuanya. Dan saya juga yakin dan percaya semua Kristen gak akan ada yang berani bisa benar-benar berani bilang bagaimana mereka mengakui apa yang mereka baca dalam Alkitab. Tapi bang, menjawab pertanyaan abang harus percaya saya atau Bible pribadi? Jawabannya adalah Bible itu sendiri. Tetapi untuk mengetahui akan Bible bang, itu saya bisa katakan bahwa itu tergantung bagaimana pemahaman satu sama lain dan gabung-gabungkan untuk bisa kayak oh ya ternyata begini, oh ya ternyata begini. Nah tapi sayangnya karena kita di sini bukanlah satu agama lah bang ya, bisa dikatakan ya, bukan satu kesamaan, jadi bisa kayak gini susah. Nah oleh karena itu bang, saya bisa katakan bahwa penjelasannya seperti itu bang.
tentang kawin ini. Tapi abang bisa percaya kan memang ada kata kawin. Oke. Tadi Anda mengatakan Bang Tio gantian kita ya. Ya, Anda siap, tadi Bang. mengatakan bahwasanya memang ada banyak ayat di dalam Bible itu ambigu, betul? Betul bang. Nah, kenapa ambigu? Coba kita kaji. Kenapa ambigu? Yang pertama, ya. Apakah si penulis ada di tempat kejadian ketika dia menuliskan sebuah kejadian? Saya langsung jawab bang, atau tunggu Ya, abang? silakan. Oh, Apakah si penulis hadir atau ada di tempat kejadian ketika dia menulis sebuah kejadian? tidak. Tidak. Tapi si penulis menuliskan kejadian tersebut, betul? Betul. Betul. Apakah bisa kita yakini apa yang dituliskan si penulis itu merupakan tulisan yang valid? Bisa. Tapi dia nggak ada di tempat kejadian, Bang. Tidak. Dia memang tidak ada di tempat kejadian, tetapi Heeh. semua orang Kristen mengimani, meyakini bahwa ketika mereka menuliskan akan firman Tuhan tersebut, mereka diilhami oleh Roh Kudus, bang. Di mana tertulis setiap si penulis itu diilhami oleh Roh Kudus? Di mana? Oke, untuk itu pribadi, saya jujur katakan saya kurang tahu, bang. Tetapi itu Nggak ada. Tinggalkan dulu doktrin lo, Bang Tio. Kita Oke, tinggalkan oke. doktrin dulu, Bang Doktrin, Tio. Ya. doktrin. Kita tinggal dulu, itu doktrin itu. Kita tinggalkan dulu, Bang Tio. Ya. Contoh nih, Bang Tio. Seperti berita atau cerita tentang penyaliban Yesus yang tertulis dalam kitab Matius 27, ya. 32 sampai 37. Ya kan? Disitulah tragedi penyaliban Yesus itu, sampai dia minum anggur asam, anggur asam sampai pemakaran gitu loh. Yang kita tanyakan, apakah Matius ada ketika apakah Matius ada ketika Yesus melalui keadaan itu? keadaan itu dia tidak ada di tempat itu. Tidak ada di tempat itu. Lantas, bagaimana Matius bisa menuliskan kejadian itu sementara dia tidak ada di tempat kejadian? Oke, kita kembali ke tentang ada perbedaan akan agama abang dan agama saya. Di agama saya yang meninggal Bang, adalah tunggu, Bang. Kita nggak bahas tentang agama dulu. Kita nggak Iya. bawa iman dulu ini, Bang. iya Kita bang, pakai akal sebentar bang. dulu nih, Iya, Bang. iya bang, sebentar bang. Saya Akal dulu menjawab. ini kita. Iya, boleh saya jawab bentar bang. Ya, oke. Iya. Ketika kejadian, apakah si Matius Tidak. ada di situ? Tidak ada. Oke, jadi atas dasar apa Matius memaksa kita untuk percaya dengan tulisannya? Kalau kita bilang tadi seperti yang bilang tadi, mungkin secara tidak langsung saya tidak bisa jawab, tapi kita bisa lihat bagaimana kalau di agama saya pribadi kan dikatakan Yesus itu mati tapi bangkit kembali, betul ya? Dan ada 40 hari lamanya bersama dengan murid-muridnya. Saya kurang tahu bagaimana bisa dikatakan ada kejadian itu. Mungkin ya memang ada dikasih tahu oleh Yesus atau memang dialami oleh Roh Kudus sendiri, Bang. Begitu, Bang. Gini, Bang, gini analoginya, Bang. Gini, Bang. Aku tuliskan sebuah cerita ini ke kau, Bang. Iya, Bang. Kan? Bahwasanya aku bilang aku menyaksikan dahulu cacing itu adalah naga. Aku kirim sama Abang. Bread bukunya Abang baca. Penulis Faruk Syanipar. Dahulu cacing adalah naga. Kau percaya nggak sama ceritaku, Bang? Kalau saya bisa membuktikan, percaya, Bang. Loh, bagaimana Anda membuktikannya? Nggak ada naga, Bang. Nggak bisa, Bang. Kalau saya bisa berarti percaya, berarti nggak bisa karena saya Kita nggak bisa. membaca loh, Bang. Abang Oke. percaya nggak sama tulisanku? Bisa nggak bisa iya, tapi lebih banyak nggak lah. Kita nggak percaya. Nah, Abang tegas aja lah. Kalian Ya, nggak kenapa percaya, cuma Bang. pada waktu waktu menyalibkan Yesus saja kalian tegas, Bang? Karena Bang ini Boleh, yang kami Bang imani. Teo, Bang Wai, boleh saya bantu jawab? Ya silakan, Bang. Begini, kan tadi ditanya apakah kamu percaya apakah Yohanes itu waktu menulis itu melihat Enggak itu Bang KTP. ada waktu Nggak itu, ada pada waktu itu, ya kan? Enggak itu. Saksinya maksudnya. Pertanyaan ini enggak itu. Ini aku beranalogi dulu, Bang KTP. Itu dulu, Bang KTP. Ribut kali tempat, mau ada penyaliban juga di situ, Bang. Aku tanya tadi, aku menulis cerita ini. Di mana dalam cerita ini aku menceritakan bahwasanya cacing itu dulunya naga. Oke. Sampailah cerita bukuku ini ke tempat Bang Teo. Ya kan? Yang saya tanyakan, apakah Bang Teo beriman atau percaya dengan tulisanku? Jika percaya, apa alasannya? Jika tidak percaya, apa alasannya? Silakan. Oke, kalau saya cuma baca buku ya, berdasarkan cuma baca tidak percaya. Tidak percaya. Kenapa Anda tidak percaya? Ya karena nggak ada bukti saksi nyata, Bang.
Karena saya tidak menyebutkan tempat kejadian dan saya tidak menyatakan ada di tempat kejadian, betul? Lebih karena nggak ada yang nyaksikan sih bang. Bang, sama saja bang, saya tidak ada di tempat kejadian berarti saya tidak menyaksikan. Oke. Gitu loh. Oke. Sekarang saya tanya lagi sama bang, ketika Matius menuliskan tragedi penyaliban itu tadi yang dirasakan oleh Yesus, sementara Matius tidak ada di tengah-tengah itu, ya, Anda percaya atau tidak dengan tulisan Matius? Oke. Sekarang, saya bisa bilang bahwa kalau berdasarkan tulisan Matius, saya bisa bilang saya percaya, bang. Oke, atas dasar apa Anda mempercayai tulisan Matius? Ada beberapa hal yang buat saya bisa percaya. Pertama, kan ini adalah ajaran saya pribadi, itu udah pasti, bang ya. Ajaran standar ganda itu, bang. Tapi benar, bang. Itu kan yang pertama. Ganda itu kan yang pertama, bang. Ini jawabannya yang abang perlukan. Jawaban yang kedua, bang. Ya, giliran saya Anda nggak percaya, giliran Matius Anda percaya. Iya, kita buat jawaban yang kedua dulu, bang. Nah, coba abang lihat dalam Kisah Para Rasul yang ke-1 ayat yang ke mana ini tadi? Nah ini ayat yang ke-23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yusus dan Matius. Kenapa ini dipilih 2 orang? Karena dikatakan di ayat sebelumnya, nah dari ayat 19 sampai 21 bang ya. Nih ayat yang ke-21 ini setelah Yudas sudah mati nih kan. Jadi harus tambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Nah dikatakan sabar bang. Nah sabar dulu bang. Kita gini bang. Kenapa saya bisa percaya bahwa Matius itu? Karena kan memang nggak ada dikatakan di situ ada di tempat kejadian. Tetapi nggak pernah juga dikatakan bang ada orang yang namanya Justus dan Matias ketika Yesus bersama dengan 12 muridnya di dalam pekabarannya di dunia ini. Nggak pernah ada bang. Cuma abang ya, Anda tidak percaya tulisanku karena Anda tahu saya tidak menyaksikan itu dan saya tidak ada berada di situ. Betul? Karena nggak ada bukti bang. Iya, tidak ada saya di situ dan saya tidak menyaksikan itu. Udah, betul? Karena tidak ada bukti kan? Bukti ini bang. Aku jelasin bang, ya mungkin abang salah paham. Anda percaya dengan tulisan Matius yang tertulis dalam Matius 27 nomor 31 sampai 35. Apakah Matius membawa bukti ke rumahmu? Apa? Yang mana? Anda percaya dengan tulisan Matius tentang penyaliban Yesus? Apakah Matius datang ke rumahmu menunjukkan salibnya? Tidak. Apakah Matius datang kepadamu membawa bukti paku berdarah? Tidak. Tidak. Apakah Matius datang ke rumahmu menunjukkan potongan-potongan pakaian Yesus yang dipotong-potong? Jadi atas dasar apa Anda percaya tulisan Matius dan Anda tidak percaya dengan tulisanku? Sementara aku sama Matius sama-sama tidak berada di TKP. Ada banyak orang yang menyaksikan hal tersebut bang. Sedangkan kalau abang cuma tulis sendiri. Gimana aku percaya abang? Oke, sebutkan 1 orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Yang bagian mana? Penyaliban itu tadi, siapa yang menyaksikan penyaliban Yesus? Kalau Petrus. Bang, simak bang, baca di kitab Matius, ya di kitab Matius tadi kita dia nyangkal Yesus ya. Mana ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya kabur bang. Iya, dia nyangkal Yesus. Enggak, kalau Petrus dia nggak kabur bang. Petrus nggak kabur, tapi dia nyangkal Yesus. Petrus ketika Yesus disiksa, dia menyangkal Yesus banyak 3 kali. Ya itu, memang itu baru benar. Kalau memang Petrus dia belum disalibkan, ini dari sangkal Petrus dia bang, belum disalibkan 3 kali. Iya bang, tapi setelah yang itu kan ditanyakan peristiwa penyaliban. Matius 27 itu peristiwa penyaliban. Di mana ketika itu Yesus itu dicokoki air nur asam campur bunga karang. Iya, gitu pertama memang Oke, saya ngomong bang ya. Pertama memang Petrus dia menyangkal 3 kali, tapi kan setelah ayam berkokok dia langsung sadar. Dan yang menyaksikan itu saya ingat bahwa itu adalah Maria dan perempuan-perempuan lainnya. Oke, Maria dan wanita-wanita yang lainnya. Ya. Oke, bisa Anda jelaskan kepada kami di mana posisi Maria ya ketika kejadian itu dan di mana posisi Yesus?
Nggak bisa lah bang, saya bukan. Nah, dari mana Anda tahu bahwasanya Maria menyaksikan itu? Oke. Kalau kita lihat bang di Alkitab ini, Ada catatan gini bang, Matius tidak hadir di situ. Di dalam catatan itu yang dikatakan hadir adalah Maria. Adakah catatan lain di mana dikisahkan Matius dan juga Maria bertemu? ya ketika Ada? ketika Yesus keluar dari kubur dan dia udah bangkit. Iya. Ada. Oke, kasih ayatnya di mana Matius dan juga Maria bertemu. Kasih ayatnya bang. Oh, Matius dan Maria tidak ada bang. Nggak ada ayatnya Nah, tuh. Matius dan Maria ternyata nggak pernah ketemu. Jadi Oke. Matius nggak bisa dari mana ini? Oke. Di Matius dapat bahan cerita dari mana ini? hmm. Yang hadir pada saat penyaliban Anda katakan Maria. Yang nuliskan kisahnya Matius. Sementara tidak ada catatan riwayat yang mengatakan Matius dan juga Maria bertemu. Matius dapat tulisan dari mana ini? Dari mana, Bang? Dari mana? Oke bang, itu makanya tadi aku tahu. Oke, aku bilang coba ya. Namanya kan tadi aku kan bawa sebenarnya kan sempat ke dalam kisah para rasul tadi kan. Nah, kalau abang pingin mendengarkan tadi di luar daripada abang bilang, memang dia seperti mutar tapi nggak mutar. Bahwa aku pingin bilang bang, dalam peristiwa selama Yesus melayani di bumi ini, nggak pernah Alkitab satu kali pun berbicara tentang Yustus dan juga Matias bang. Tetapi kenapa dalam kisah para rasul 1 di ayat 23 dikatakan dipilih Yustus dan Matias oleh karena alasannya di setiap pelayanan Yesus mereka berdua ada. Nah, kenapa saya harus bawa ini bang? Karena meskipun di cerita-cerita sebelumnya nggak ada, seringkali bang, ya mungkin di kejadian pada waktu itu ada bang. Tapi saya pribadi karena gini bang, saya nggak pernah ada di sana, jadi memang saya nggak tahu dong itu ada atau enggak. Mungkin Tapi ada, cuman gini bang, coba aku tanya sama abang, tadi ada aku nggak? bilang nggak ada. Sekarang mungkin ada. Iya memang gini bang, abang kan tadi bertanya ke saya gimana? Ada nggak di kitab kamu tertulis ada si Matius itu di tempat itu? Ya nggak ada bang. Nggak ada, ya kan? Tapi Matius nggak ada di tempat ya di itu. Alkitab gini Nah, bang, berarti yang ada di kejadian siapa? Berdasarkan Bible. berdasarkan Bible ya cuma Maria kan. Maria kan, dan tidak ini, diketahui pasti kan berapa jarak Maria dengan salib kan, betul? Tuh. Oke, berarti saksi hidup dari kejadian itu adalah Maria. Nah, apakah ada catatan di mana dikisahkan Matius dan juga Maria bertemu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Matius tahu dari mana kisah ini, Bang? Iya bang, makanya bang, coba abang dengar dulu yang aku bilang tadi. Gini loh bang, Bertemu Aku bicara. Maria aja pun enggak loh, Bang. aku bicara dulu bang ya. Kan tadi udah aku bilang bang, abang kan tanya, menurut Alkitab, tertulis di Alkitab, aku jawab nggak ada bang, nggak ada. Tapi kalau abang tanya menurut aku pribadi, aku bisa bilang ada, tapi mungkin juga nggak ada. Kenapa aku bisa bilang Itu seperti abang ini? tambah ngawur. Gini bang, Menurut jangan abang ada, sementara abang aja pun jauh lebih nggak ada di situ, nggak aja, Bang. ya, gini loh bang. Ngawur lah itu pakai Makanya- perasaan itu nggak ada. Makanya aku bawa abang ke tadi. Ya perasaanmu itu didorong dari gini bang, perasaanmu pasti akan didorong dari niatmu membela imanmu. Tidak bang, tadi makanya aku kasih. Makanya tadi aku kasih bukti dari membela Alkitab, Bang. imanmu. Enggak Gitu enggak loh bang. katanya nggak ada. Tadi datanya Kalau aku kasih tahu. gitu bang, gini saja bang, itu tugas kalian teman-teman. Bang, Ya karena datanya aku apa? kasih Itu tahu, Bang. dulu tugasku. Dengar dulu, diam dulu bang Tio. Oke bang. Itu tugas kalian lah mencari tahu dari mana Matius tahu kisah itu. Dari mana Petrus tahu kisah itu. Dari mana Yohanes tahu kisah itu. Ya, itu tugas kalian. Sementara si penulis tidak ada di tempat itu. Tidak ada di tempat itu. Contoh Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Sementara ketika pada mulanya adalah firman, Yohanes belum lahir. Dari mana Yohanes tahu pada mulanya adalah firman? Adakah dalam Yohanes 1 Yohanes berkata, lalu Yesus berkata, adakah? Lalu Bapa berfirman, adakah? Enggak ada. Yohanes menulisnya langsung, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Ketika pada mulanya firman, adakah hal lain selain firman pada saat itu? Enggak ada.
Firman sudah ada, Yohanes belum ada, tapi Yohanes menuliskan kisah tentang firman. Pada mulanya adalah firman. Ditulis Yohanes pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Sementara Yohanes pada saat itu belum lahir. Pernahkah teman-teman Kristen mencari tahu dari mana sumber tulisan Yohanes di Yohanes 1 nomor 1? Pernahkah tulisan Yohanes 1 nomor 1 ini dilegitimasi oleh Yesus, divalidasi oleh Yesus, ditanggapi oleh Yesus ketika Yohanes menuliskan pada mulanya adalah firman-firman bersama-sama dengan Tuhan? Pernahkah? Nggak pernah, tapi kalian model percaya. Bahkan beraninya kalian menafsirkannya. Oh, maksudnya itu begini. Bahkan seandainya kalian Kristen sama Kristen berdiskusi dan berdebat tentang Yohanes 1 nomor 1, berupaya kalian dengan tafsiran kalian masing-masing, dan seandainya pada saat itu jalan Yesus di tengah-tengah kalian, Yesus pun bingung. Kalian ngomong apa, kata Yesus? Begini bang, oke aku Kalian udah bisa ngomong jawab. apa, kalian, kata Yesus? Ini loh, Yohanes 1 nomor 1 loh Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Yesus bertanya, tulisan siapa ini? Kata Yesus. Tulisan Yohanes. Kau dari mana ini? Kata Yesus. Loh, kok jadi gini? Kata kalian kan. Loh, kok jadi gini? Ya iyalah. Bapa yang telah mengutus aku saja tak pernah memerintahkan aku berkata hal ini, katanya. Dari mana Yohanes menuliskan ini? Yohanes itu siapa? Kata Yesus lagi. Oke bang, Padahal pada saat itu kan sudah cakar-cakaran. oke. Itu Bisa loh saya Bang bicara Teo. lagi Jadi gini, sekarang? Bang Teo, setelah ini waktu Anda Bang Teo. Itulah alasannya dulu Bang Teo kenapa aku syahadat Bang Teo. Aku baca Bible Bang Teo dari surat Kejadian sampai Wahyu. Itu banyaknya muncul pertanyaan-pertanyaan ketika kalian meninggalkan iman baca Bible kalian. Harus Oke. pakai akal lah. Bisa saya Itu alasannya dulu ku tinggalkan iman Kristen. Lanjut. Oke, siap bang. Terima kasih untuk alasan abang. Nah, gimana bang ya? Tolong abang juga, kan abang bilang kan tadi kalau aku dengar abang, jangan dulu aku tertanam doktrin. Nah, berarti kalau aku juga bicara, abang juga jangan tertanam yang abang sanggah semua lah ya. Oke, jadi pertama bang, ya si abang pergi. Nggak ada suara bang. Suaranya hilang. Samping lo Bang Teo. Oh ya udah, oke. Buktinya aku di samping, kalau ada yang terbangkan gift dengar aku tuh. Makasih Bang. Walaupun aku nih. Siap, oke bang. Dengar Jadi aku tuh, dengar. aku ngomong aja ya. Walaupun aku nggak di sini, dengar Aku ada ngomong yang aja ya, dengar. aku ya. Ya. Bentar ke samping aku bentar. Jadi bang, pertama itu kan tentang bagaimana aku udah bawa tadi bang. Abang bilang nggak ada memang di situ si ceritanya. Pertama tadi aku udah bilang tentang bagaimana di dalam kisah para rasul 1 ayat 23, di situ dikatakan ada kata-kata Yesus dan Matias bang. Padahal itu nggak pernah ada ceritanya bang. Nggak pernah ada ceritanya. Tapi kok bisa dikatakan? Ya, berarti kan ada hal-hal yang nggak tertulis. Nah, abang bilang ini adalah pendapat pribadi aku. Enggak bang. Ini ada terus di Alkitab pribadi. Coba membaca dalam Yohanes 21 ayat yang ke-25. Ini Alkitab sendiri yang bilang bang ya, bukan aku nih. Yohanes 21 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah bang, jadi memang kalau abang bilang pertanyaan abang, ada nggak ada kitab? Ada nggak ada kitab? Banyak hal yang bisa dikatakan nggak ada kitab bang. Tetapi kalau kita coba sambung-sambungkan, baru kita coba pikir tadi kayak bilang pakai logika sedikit. Oke, dari logika, dari sambung-sambungkan, akhirnya kita bisa dapat bang. Oh, ya berarti mungkin ada di situ. Ditambahkan yang kami percaya bang, dan abang dulu mungkin percaya juga bahwa Alkitab ini sendiri ditulis oleh mereka yang didalami oleh Roh Kudus itu sendiri bang. Nah, tapi aku cuma pengen jawab yang abang bilang tadi. Bahwa ini bukan kata-kataku sendiri bang, bukan karena aku bilang berarti kamu ngawur karena kamu mikir sendiri. Enggak bang. Kenyataannya dalam Yohanes juga dikatakan tadi apa? Banyak hal-hal yang dikatakan Yesus tapi nggak ditulis bang. Kenapa? Karena kalau ditulis semua, satu dunia pun katanya nggak akan cukup bang. Dalam artian kan kita nggak bisa cuma ada nggak tulis Alkitab, ada nggak tulis Alkitab. Ya banyak bang. Aku bisa jawab nggak bisa, nggak ada. Tapi bukan berarti itu nggak ada orangnya, bukan berarti itu kejadiannya gimana harus pasti kayak gitu kan, nggak bisa gila itu juga bang. Makanya kan
kalau ini baru bisa aku bilang aku pribadi Bang ya. Kalau aku pribadi aku punya niatan, punya komitmen, punya tujuan bisa masuk surga, tanya ke Tuhan langsung yang aku ingin tanyakan. Karena memang banyak Bang dari kitab ini nggak bisa dimengerti. Nah, tapi bukan berarti karena nggak bisa dimengerti, akhirnya nggak bisa kita menahan iman kita ini pribadi. Nah, kalau memang pingin lebih merunju Bang ya, di dalam Kristen Advent itu pribadi ada namanya, kalau Abang pernah dengar, ada namanya Nabi Ellen G. White Bang. Nah, dalam tulisan-tulisan Ellen G. White inilah sebenarnya banyak sekali hal-hal yang gak tulis Alkitab tapi bisa ditulis di buku-buku Ellen G. White. Kenapa bisa tulis? Karena dalam ceritanya Bang, Ellen G. White itu dia dapat khayal selama di bumi ini. Nah, tapi itu jauh. Itu hanya di Advent pribadi. Kan aku Advent Bang. Aku bukan Protestan, bukan Katolik, bukan apa. Aku Advent. Advent itu menanti kedatangan Yesus kedua kali. Itulah arti Advent. Menanti kedatangan Yesus hari ke-7. Itulah Advent. Nah, jadi ya itu Bang, aku bisa jawab ke Abang. Kalau memang Abang nggak bisa terima ini, ya aku nggak bisa jelasin lagi Bang. Oke, saya bantu dikit ya, Bang Parok. Ya boleh Bang. Izin. Ya, jadi konteks yang Abang sampaikan tadi itu sebenarnya sebelum Yesus, jauh-jauh Yesus sudah mengatakan di Yohanes 14, 15 sampai dengan 20 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi sampai 17 ya. Jadi kalau menurut saya Roh Kudus itulah yang menyertai si penulis. Yang tadi Bang Faruk tanya-tanya nih, siapa yang nulis, apakah dia ada di situ. Itu. Kalau ini kan menurut saya Bang Faruk. Jadi gini aja ya, kita jujur. Yang pertama, validasi dari penulis. Adakah penulis-penulis ini mendapatkan legitimasi dari Yesus ketika menulis? Bang Tio? Benar Bang, aku mikir kayaknya ada satu, tapi aku harus cari dulu Bang sumbernya. Aku pernah baca kayaknya ada. Adakah legalitas dari Yesus? Ya, Ini bukan legalitas Yesus Yesus Bang ya, bukan legalitas Yesus, tapi ada ditulis di Alkitab bahwa dia dapat dari Roh Kudus itu sendiri. Kalau nggak salah ada satu. Tidak Bang. Yang saya tanyakan, adakah legalitas dari Yesus? Ya, ini si B2 dari Yehuda ngapain itu Bin? Aku kalau nggak kau ganti namamu, aku nggak mau ya. Kau ganti dulu namamu. B2 dari Yehuda bilang. Jangan sih. Ada pula sih. Kan binatang kebanggaan kalian kan B2 lah bikin. Malu kau. Oh gitu ya. Nggak makan babi aku. Apa? Nggak makan babi aku, dilarang itu, haram. Tahu si Yehuda tadi loh. Oh. Yehuda tadi di sebelahmu tadi Tio. Yang aku maksud. Jadi maksudku begini Tio, ya. Adakah legalitas dari Yesus ya kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes ketika menuliskan kitab? Sementara Nabi kami saja ketika dia menyampaikan firman Allah, ya, ketika dia menyampaikan Al-Qur'an, dia punya legalitas, Bang. Legalitasnya itu ada tertulis dalam Al-Quran tadi, surah Al-Quran ayat 2. Di dalam surah Al-Muzammil juga orang-orang berselimut ada legalitas dia gitu loh. Boleh aku tahu apa itu Bang? Makanya apa? Boleh aku tahu apa itu? Ya contoh di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 ya gitu. Ya, di situ dikatakan Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan Allah yang menyampaikan Al-Quran, membacakan Al-Quran, ayat-ayat Allah, yang menyampaikan ayat-ayat Allah, menyucikan jiwa dan mengajarkan hikmah. Itu ayat 2 isinya gitu loh. Adakah legalitas yang serupa? Nggak salah serupa ya, agak jauh-jauh sedikit lah pun dari yang dimiliki Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan Paulus ketika menuliskan kitab.
Adakah perkataan Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang akan menuliskan kisah tentang aku Yesus, yang menyampaikan pengajaran-pengajaranku, yang menuliskan tentang pengajaran-pengajaranku kepada seluruh manusia? Adakah? Nggak ada, Bang. Gue pengen nanya satu, tapi hanya nanya Bang ya, bukan ajak diskusi, bukan ajak debat ya. Iya, apa itu? Silakan. Tolong Abang ngejawab ya. Hanya nanya aja nih, sekedar nanya, benar pengen tahu nih Bang. Abang kan tadi bilang dalam surat apa tadi itu tentang bagaimana Ayat 2. Al-Um'ah ayat 2 di situ dikatakan bagaimana memang si Muhammad ini menulis Nabi Muhammad menulis akan Bukan menulis, membacakan. Oke, Muhammad membacakan akan ayat-ayat itu. Nah, kalau bisa ya pertanyaan aku Bang, nggak usah kalau lah. Pertanyaan aku, bagaimana bisa ada surat ini ditulis oleh siapa dan bagaimana itu bisa Abang yakinkan bahwa itu memang dari Allah sendiri Bang? Karena kan pada akhirnya kan, maaf Bang ya, maaf nih untuk semua yang mendengar juga, maaf. Aku cuma benar-benar cuma nanya nih. Kan kita tahu bahwa Islam sendiri muncul itu kan udah lama sekali kejadiannya daripada ketika Yesus udah mati di kayu salib dan atau apapun lah yang Kristen percayai. Nah, dari mana bisa Abang benar-benar bisa percaya bahwa memang oh iya benar, berarti memang si Muhammad ini adalah seseorang yang menulis akan kata-kata daripada Allah sendiri, Allah langsung gitu Bang. Itu pertanyaan aku. Ini maaf ya semuanya ya, ini cuma benar-benar nanya nih. Oke. Bagaimana Faruk kau bisa yakin bahwasanya Al-Quran itu datangnya dari Allah, bukan karangan-karangan Nabi atau karangan-karangan orang lain, ya? Karena Bang, apa yang kau tanyakan itu sudah dikatakan. Bang Faru izin dulu. Itu ada sultan di bawah. Samdul Kabayan itu sultan dari Malaysia. Ya, hajar Bang Samdul, hajar. Tunjukkan pesonanya Bang, tunjukkan pesonanya. Karena Boleh Bang Faruk? 1400 tahun yang lalu Allah telah menantang Bang. Tantangan Allah itu tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 24. Apa kata Allah di situ ya? Maka jika kamu tidak di ayat 23 ya, dimulai dari 23 ini Bang. Ini tantangan Allah ini Bang. Al-Baqarah kita kaji dari 23 ya. 23 sampai 24 coba. Kalau Bang Faruk nggak salah ini ya. Bang, sebelum Abang lanjutin Bang. Maaf nih Bang. Nih, sama ini tantangannya. Ini Bang, ini. Oke, Dan ya. jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Ajaklah, buatlah suatu surah semisal Al-Quran. Kenapa aku percaya ini datangnya dari Allah? Sampai hari ini Bang, satu orang pun tidak ada yang bisa membuat satu surah semisal Al-Quran Bang. Tidak ada. Oke Bang. Tidak ada. Nah, ada pertanyaan aku manusia yang muncul di atas bumi ini, dia membawa lembaran, ini aku bisa buat satu surah semisal Al-Quran. Maka pada saat itu juga sudah terpatahkan tantangan dari Allah yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 23 Bang. Ya Bang, ini Bang, kenapa aku harus tanya? Tadi kan sebenarnya, makanya tadi aku bilang kan, mau sebelum menjawab tadi aku ingin nanya kan. Nah tapi kan Abang udah jawab, jadi aku tak tanya lah Bang ya. Nah maaf nih semuanya, ini benar-benar cuma nanya ya, dari tadi cuma nanya beneran. Kayak kalau di dalam kekristenan pribadi, itu kan kami percaya dan kami juga tahu bahwa ini dari skrip-skrip yang memang kayak tersebar atau dikumpulkan, tapi memang ada skrip lamanya Bang. Akhirnya disatu-satukan. Manuskrip. Saya tak membahas manuskrip saat ini, Bang. Iya itu Bang. Yang tanya itu legitimasi loh, Abangku. Enggak, gini Bang. Dari Yesus. Bentar. Adakah Yesus memberikan izin Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus menuliskan kitab di mana kitab yang mereka tuliskan menjadi bahagian kitab sucinya teman-teman Kristen? Bentar Bang, bukan itu yang kutanya Bang. Enggak, itu yang pertanyaanku tadi. Kalau yang kan Abang kan tadi nanya. Awalku tadi legitimasi yang dimiliki Matius dan yang lainnya adakah? Bang, Abang kan nanya, aku kan jawabnya nggak tahu kan. Makanya kan tadi kan ini kan majukan pertanyaan aku. Berbeda antara nggak tahu dengan ada. Kalau kau katakan tidak tahu, kita buka sumbernya Bible-mu ada. Gitu Ya, loh. gini, Tapi Bang. kalau tidak ada, kita buka pun sumbernya dalam Bible-mu memang nggak ada. Nggak tahu apa nggak ada.
Oke, gini bang. Kalau abang tanya ke aku itu, tadi kan aku jawab tadi di awal-awal sebelum aku tanya ke abang nih. Tadi kan aku jawab kayaknya ada satu, tapi kalau abang tanya tentang Yesus yang kasih validasi nggak ada. Aku jawab langsung jelas nggak ada Yesus kasih validasi. Nah, Mananya Sultan tadi itu? apa? Nah, Jadi Sultan tadi bawah. langsung. Izin sholat. Lanjut, yuk, lanjut. Nah, tapi kan aku kan ini lagi nanya bang. Tadi kan setelah abang bilang tentang ada validasi itu aku nanya. Nah, tapi sebelum abang jawab tadi aku pengen nanya lagi bang untuk memperjelas pertanyaan aku. Nah, kan tadi abang bilang kan abang percaya karena tadi udah ada penjelasannya. Tapi yang aku penasaran itu bang, yang benar-benar aku pengen tanya ke semuanya nih. Tapi maaf ya, bukannya memang pengen ajak debat ya. Cuma bertanya nih, pengen tahu nih. Kok bisa gitu? Kayak tadi kan aku ada bilang tentang skrip. Tapi abang udah bilang bukan itu abang bahas. Memang bukan abang bahas. Tapi itu pertanyaan aku bang. Kalau kami kan memang ada dari dulunya nih skripnya. Tapi kan abang tadi bisa bilang dari satu surat. Sedangkan pertanyaan suratnya dari mana datangnya bang? Bukannya itu, apakah itu memang sudah ada dulunya, yang kayak bentuk skrip juga? Atau itu Oke. pada masa itu juga langsung ditulis? Kalau gitu? kalian kan gini bang, manuskrip yang di kanon, gitulah Ya, ceritanya kan. betul. Kenapa manuskrip yang di kanon? Karena kumpulan kertas-kertas itu dikumpulkan, kumpulan manuskrip itu dikumpulkan. Pada saat itu sosoknya udah nggak ada, Yesus sudah nggak ada di atas bumi, betul? Betul. Betul. Yang kedua, si penulis pun tidak diketahui siapa keberadaannya, betul? Betul. Betul, hanya saja manuskrip itu diyakini tulisan dari si fulan, hanya diyakini, Betul. kan gitu. Tapi tidak ada sanad atau pengetahuan yang berantai yang menyampaikan kepada si penulis, kan gitu. Iya, betul. Nah, beda dengan Quran, Bang. Ya gimana bang? Itu yang aku tanya. Itu diturunkan selama hampir 23 tahun, diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi Muhammad SAW pada saat itu ada bersama-sama dengan para sahabatnya. Dan Quran itu turun bang sedikit demi sedikit selama hampir 23 tahun. Ketika sekarang- Al-Quran disampaikan kepada Nabi, ya, disampaikan kepada Nabi, Nabi membacakan di depan sahabat, sahabat mendengarkannya, Nabi meminta sahabat lagi mentalakinya atau membacakannya, dibenarkan oleh Nabi bacaan dari sahabat, lalu Nabi memerintahkan sahabat untuk menuliskannya. Penulisan ditulang berulang, kertas-kertas pada saat itu dilakukan ketika Nabi masih hidup, masih ada di situ nabinya. Jadi ketika Nabi pun meminta sahabat untuk menuliskannya, apa yang dituliskan sahabat dan dibacakan sahabat kepada Nabi, Nabi mendengar. Terbukti dari kapan? Ketika sholat. Oke bang, makasih untuk jawabannya. Tapi gini bang, Ketika sholat, ketika sholat misalkan Nabi membaca surat Toha, atau dia baca surah apa ya, surah Yasin. Nah, sahabat mendengar. Apa yang dibaca Nabi ini adalah surat Yasin. Di mana surat Yasin ini sudah mereka tulis. Ketika salah bacaan Nabi, seandainya bacaan Nabi tidak sesuai dengan mereka tulis, akan dikoreksi. Jadi penurunannya ketika wahyu diturunkan, Nabi masih ada di situ. Dan ketika wahyu diturunkan dan dituliskan, dan nabinya pun masih ada di situ. Maka secara otomatis karena si penulis itu bersama dengan Nabi, si penulis juga menyaksikan Nabi, melihat Nabi, si penulis juga mendengar ketika Nabi membaca, itu sudah menjadi legalitas yang tidak terbantahkan dimiliki si penulis ketika si penulis diperintahkan oleh Nabi untuk menuliskan Al-Qur'an. gini bang. Oke, terima kasih untuk jawaban abang. Aku paham yang abang bilang. Tapi entah mungkin abang kurang paham pertanyaan aku atau memang aku kurang jelas mempertanyakannya. Tapi gini loh bang, kayak oke, aku masuk ke agama aku pribadi adalah Advent. Tadi aku udah bilang ya, aku udah singgung bang bahwa kami ada yang namanya Nabi Ellen G. White, di mana dia juga dapat ilham bang, dapat ilham dari Tuhan tentang menjelaskan tentang Alkitab ini pribadi. Akhirnya dia tulis banyak bang buku Ellen G. White tentang kebangunan rohani, tentang amat untuk anak muda, banyak sekali. Nah tapi Berarti derajatnya sama Yesus. enggak, ini makanya aku pengen tanya bang. Ini sekarang aku pengen sambungin kayak yang bilang tadi. Kan tadi abang bilang bahwa Nabi Muhammad dapat, maaf ya aku nggak tahu tadi. Sebenarnya tahu yang abang bilang, tapi aku takutnya salah ngomong. Kalau salah ngomong tolong dimaafin ya teman-teman semua ya. Nah jadi kayak tadi kan yang aku dengar adalah Muhammad dapat dapat wahyu, akhirnya dituliskan oleh sahabat. Nah sama nih kayak Ellen G. White dapat wahyu, yang tulis itu teman-temannya si Ellen G. White sendiri. Tapi yang semua tulisan dia itu ada hidup di saat itu juga, masih ada orangnya.
Dan dia malah yang pelopor pertama kali dia pelopor pertama kali adanya agama Advent. Nah, tapi bukan berarti kan kami jadikan buku Ellen G. White sebagai Alkitab itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri. Karena kan dia cuma, kami bilangnya, kalau kami bilangnya ya teman-teman semua, kami bilangnya tulisan Ellen G. White adalah terang kecil dan Alkitab adalah terang besar. Karena yang ditulis Ellen G. White adalah untuk menjelaskan apa itu oleh Alkitab. Nah, pertanyaan saya sambungkan ke tadi yang bilang, nah tadi kan Ang bilang itu kan langsung dapat wahyu itu oleh sahabat. Nah, apakah berdasarkan dengan kisah ini aja abang langsung bisa percaya, dan kenapa bisa langsung percaya? Sedangkan kan, maaf ya, kayak sebelumnya kan tadi aku bilang, Ellen G. White dia itu menjelaskan akan Alkitab. Tapi wahyu, yang dapat itu wahyu. Nah, sedangkan abang kan tadi nggak ada nih ngomong ke aku tentang bagaimana si Nabi Muhammad ya tadi ya, Nabi Muhammad dia dapat khayal di mana dia menjelaskan sesuatu yang daripada ada sumbernya. Kan berarti kan dengan kata lain, maaf Bang ya, sahabat. Kita wahyu dulu ya, dapat wahyu dari siapa? Dalam surah Al-Fat ayat 29, legalitas lagi dimiliki Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia adalah utusannya Allah, dia Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, dan kelanjutan dari ayatnya. Sekarang saya tanya, si Ellen G. White tadi itu dia dapat wahyu dari siapa? Yesus. Dari Yesus. Oke, adakah ayat di dalam Bible yang menjadi kitab sucinya teman Kristen menyebutkan bahwasanya Ellen G. White itu mendapat wahyu dari Yesus? Tidak ada. Berarti klaim sepihak Bang, klaim sepihak ya. Apa Bang? Klaim sepihak dari Ellen G. White ya. Apa tuh? Kurang nggak, suara Bang kurang jelas, coba tolong Bang apa? Klaim sepihak itu Klaim kan. sepihak. Oke. Iya Lalu? kan? Karena ternyata tidak ada legalitas dari Yesus ya. Oke, lalu? Oke. Nah, yang kedua, menyampaikan setelah Nabi Muhammad SAW dinyatakan mendapatkan legalitas sebagai Rasulullah, dia juga mendapatkan legalitas ketika membacakan ayat-ayat Allah, itu Al-Quran, tertulis dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Sekarang saya tanya, apakah si Ellen G. White tadi itu mendapatkan legalitas dari Yesus ketika dia berupaya menafsirkan dan menerjemahkan Bible? Enggak ada. Klaim sepihak lagi Bang. Oke, sekarang gini Bang, aku coba tanya ke Abang ya. Mungkin Abang, aku nggak tahu siapa yang salah, tapi pertanyaan aku gini loh Bang. Abang tadi bilang dari surat Al-Jum'ah mengatakan bahwa memvalidasi Al-Jum'ah. Yang tulis Al-Jum'ah itu siapa Bang? Itu kan pertanyaannya aku. Yang tulis Al-Jum'ah itu siapa? Kan aku sampaikan Bang, kabar itu, wahyu itu diturunkan kepada Nabi. Nah, itu yang kutanya Bang. Kayak contoh nih Bang ya, maaf Bang. Kalau Alkitab itu kan dari Skriptur, Abang tadi udah paham, Abang udah jelasin ke aku bahkan. Nah, sedangkan Ellen G. White dia itu menjelaskan dari apa yang di Alkitab. Memang nggak ada validasi di Alkitab, nggak ada tulis. Tetapi kenapa kami bisa bilang itu dari Yesus? Karena apa yang ditulis oleh Ellen G. White itu 100% sama Bang, sama apa yang ditulis oleh Alkitab, dan bahkan ada tambahan-tambahannya. Kenapa? Karena memang itu dikatakan dalam peristiwanya, tulisannya itu adalah didapat khayal Bang. Nah, sedangkan kan tadi yang Abang bilang Al-Jum'ah memvalidasi, Al-Jum'ah memvalidasi. Pertanyaannya Al-Jum'ah ini kan dari mana? Itu pertanyaan aku Bang, kayak kok bisa gitu? Kok apa? Aku ulangin ya. Surah Al-Jum'ah ini bagian dari wahyu Allah. Iya Bang. Yang terangkum di dalam Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an ini dibawa oleh Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sebentar Bang, dibawa Jibril berarti dibawa fisik gitu. Apa? Dibawa Jibril berarti dibawa fisik. Fisiknya nggak ada Bang. Quran kami nggak dibawa gini sama Jibril, nggak gitu Bang. Ya itu makanya Bang. Sistemnya itu tamaki. Jibril itu membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Didengar oleh Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dibacakan Nabi depan Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika sudah benar itu dibawa dia pulang. Bang, gini loh Bang. Jadi hafal dia kan gitu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi muncul pertanyaan, bagaimana bisa kau yakini Faruk bahwasanya wahyu yang disampaikan kepada Nabi itu datangnya dari Allah gitu kan? Oke. Ya kan itu yang kau tanyakan kan? Iya. Udah aku jawab. Tantangannya dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Di ayat 23, orang jangankan abang, orang-orang di zaman Nabi pun sudah mengajukan pertanyaan itu. Ya Muhammad, jika benar yang kau sampaikan itu adalah wahyu dari Allah, dari pencipta alam semesta, apa buktinya? Turun surah Al-Jum'ah, surah Al-Baqarah ayat 23. Apa Bang? Itu kan itu. Ini. Bacakan apa Bang ya? Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW, maka buatlah satu surah semisal dengannya.
Dan Oke. ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Bang. Jika kamu orang yang benar. Ayat 24-nya. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti, kata Allah lagi, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia, batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Pada saat gini bang, pada saat Al-Quran diturunkan, ya, hal yang viral pada saat itu adalah syair bang. Oke, Bang. Syair. Pada saat Yesus diturunkan, hal yang viral pada saat itu adalah tabib, dokter, kesehatan, penyembuhan. Makanya sesuatu yang takjub pada masa itu di tengah orang Bani Israel ketika Yesus bermukjizat dalam hal kesehatan, nyembuhkan orang ini, nyembuhkan ini, gitu loh. Pada saat Ibrahim diutus, pada saat Ibrahim atau Abraham diutus, waktu itu yang lagi viral-viralnya itu ilmu kebal, sihir. Makanya Namrud itu dia ngaku Tuhan karena apa? Dia kebal. Diceritakan Namrud itu sudah ratusan kali ikut perang, tapi nggak pernah kena tebasan pedang. Dia kebal dia gitu loh. Oke. Makanya dia ngaku Tuhan dan dituhankan. Nah, untuk mematahkan Namrud, diturunkan Allah, diutus Allah Ibrahim. Dikehendaki Allah keajaiban atas Ibrahim, mukjizat atas Ibrahim, di mana Ibrahim dibakar nggak mempan. Nah, terpatahkan Namrud kan? Terpatahkan Namrud. Ini Ibrahim dibakar berhari-hari nggak mati, nggak kebakar kulitnya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Di mana tantangan ini diberikan pada saat itu, waktu orang-orang Mekah pada saat itu lagi viral-viral dan gembar-gembornya belajar syair. Malah Allah menantang. Apakah tantangan Allah di sini? Jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Ada nggak orang pada saat itu yang mampu membuat semisal surah bang dalam Al-Quran? Ada? Nggak ada. Sampai detik ini pun tidak ada yang mampu membuat semisal surah dalam Al-Quran. Jika abang mau mematahkan bahwasanya apa yang datang dari kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan wahyu dari Allah, patahkan dulu tantangan ini. Buat semisal surah, maka kami akui benar yang datang kepada Nabi Muhammad SAW bukan wahyu dari Allah. Buktinya Bang Theo bisa bikin surah semisal Al-Quran. Jangankan abang, ya. Orang Arab lah sendiri pun, orang Arab sendiri nih, orang Arab, udah cendikiawan dia di Arab, udah pada masa itu, udah ahli syair dia pada saat itu, gak mampu dia bang bikin semisal surah dalam Al-Quran. Kenapa? Kau nggak bisa bang aksara Arab bang, kau nggak bisa bahasa Quran bang. Kalau kau bisa, ya kau akan takjub bang. Aku bisa bang. Huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu, huruf-huruf hijaiyahnya Arab itu ketika mau dirangkai menjadi satu kata nggak bisa sembarangan. Ketika huruf Latin, huruf A abang sandikan huruf dengan huruf K, abang sandikan dengan huruf A, abang sandikan dengan huruf N, maka muncul kata akan, yang bermaksud sesuatu yang kemungkinan akan abang lakukan, sesuatu kegiatan yang mungkin dilakukan akan. Tapi kalau Quran nggak bisa bang. Ketika huruf ba yang bergaris kasro, abang ketemukan pun dengan huruf sin yang bergaris, misalnya bergaris doma, ya bisu, udah, terus abang temukan dengan huruf ra yang diwakafkan, bisur, baca apa artinya? Nggak ada artinya, nggak ada artinya bang, kosong itu Quran bang. Nggak sembarangan orang bisa menulis-nulis itu hingga memiliki arti. Makanya benar ternyata ketika aku belajar tajwid, benar ternyata tantangan ini. Jangankan bikinnya, jangankan satu surah, satu kata pun, andaikan ada kalian yang bisa membuat surah semisal Al-Quran satu kata, ku potong kepalaku bang. Terus terang aku bilang, guruku dia ini sudah ahli dia ini bang di tajwid bang. Gua ajak dia kerjasama, nggak bisa kata dia. Itulah grammarnya Quran itu tadi. Orang Inggris bisa membuat surat dia bang, semisal bahasa Indonesia orang Inggris bang. Bener nggak? Bener. Orang Indonesia bisa membuat surat semisal bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris bisa menulis itu gampang. Bisa. Tapi coba bikin bang, semisal surah dalam Al-Quran bisa nggak? Bisa nggak?
Aku jamin nggak bisa, Bang. Jamin nggak bisa. Itulah alasannya kenapa aku yakin, di balik alasan-alasan yang lainnya ya, kenapa aku yakin apa yang diterima Nabi Muhammad SAW itu memang wahyu dari Allah, Bang. Ya, Bang. Aku bicara Bang ya dikit ya. Oke, jadi gini Bang. Memang kalau dibilang kepercayaan itu memang nggak bisa kita terlalu singgung ya. Tapi gini Bang, kenapa aku tadi tanya kan, oke berarti abang udah percaya, oke lah. Berarti abang percaya karena tadi abang udah kasih penjelasannya. Tapi kalau dari bisa kita bilang peristiwa-peristiwa itu Bang, bukannya ada ya Bang di Al-Quran itu yang tentang bilang percaya atau imani kitab gitu, kitab atau Injil gitu. Nah itu kan berarti kan ada menjerumus ke satu hal yang lain tuh. Nah seringkali aku dengar dari teman-teman itu balik ke ya udah kitab-kitab yang pada umumnya ada, makanya ada di situ tentang Musa, tentang si Abraham dan lain-lain, Ishak dan lain-lain. Nah dalam artian aku ingin tanya itu sebenarnya ketika si Nabi Muhammad menerima dibawakan oleh malaikat Jibril Quran itu, apakah memang nggak ada basic, apa bilang gimana ya, nggak ada landasan awal yang untuk kayak berdasarkan itu, ataukah memang kayak memang udah kata-kata itu, dan pembuktiannya adalah karena ketika dia membuktikan ketika si Nabi dibakar dia nggak mati dan lain-lain seperti itu Bang. Kayak gitu, itu kan jadi kayak sebenarnya apakah memang nggak ada basic awalnya Bang? Abang apa ini? Yang aku pintanya itu kayak apakah memang itu dari sekedar kata-kata doang full dan akhirnya pembuktiannya adalah karena beriman kepada kitab-kitab terdahulu gitu, maksudnya Abang tanya. Iya Bang, kayak apakah memang nggak ada kitab terdahulunya dulu atau gimana gitu? Iya, jadi gini Bang ya. Ya, jawabannya itu Al-Maidah ayat 48. Di mana di situ dikatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah pembenar dari kitab-kitab terdahulu. Makna beriman kepada kitab-kitab terdahulu, terkadang teman-teman di luar Islam ini memframing, gitu loh, memframing bahwasanya kami harus mencari di mana kitab terdahulu itu. Bagaimana kalian beriman kepada Injil, Taurat dan juga Zabur, sementara kitab itu ada pada kalian? Untuk apa kitab itu ada pada kami? Makna beriman kami kepada kitab-kitab terdahulu, kami beriman, kami percaya. Karena Allah sendiri menyampaikan, dia pernah menurunkan Injil kepada Isa. Dia pernah menurunkan Taurat kepada Musa. Dia pernah menurunkan Zabur kepada Daud. Akan tetapi, ya untuk petunjuk kami, untuk yang kami ikuti, ya pegangan kami, petunjuk kami sebagai manusia, itu Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Berarti memang langsung full daripada Al-Quran sendiri Bang ya? Nah, jadi gini Bang, aku kasih analoginya. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 48, kalau bisa dianalogikan begini Bang. Ini ada kelas Bang. Ada kelas belajar mengajar di sini. Siswanya ada 3. Di mana nama siswa itu Injil, Taurat, dan Zabur. Muridnya gurunya di depan itu bernama Al-Quran. Oke Bang. Oke, boleh aku Al-Maidah 48. Ketika gurunya sudah ada pada kami, gurunya Bang sudah ada pada kami, untuk apa kami lagi Bang? Murid-muridnya ini. Makanya seandainya Zabur, Taurat dan Injil yang asli hadir pada saat ini, maka otomatis manusia hari ini tak membutuhkan itu lagi. Bahkan Yahudi pun tak membutuhkan itu lagi. Karena apa? Sudah habis masa berlakunya itu. Sudah datang gurunya, pembenarnya. Apa itu? Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Oke Bang. Lagi, ngapain lagi kami mencari-carinya? Ini Bang. Boleh aku sedikit cerita Bang? Sedikit cerita tapi ini berdasarkan agamaku ya. Janganlah Bang cerita. Aku kemarin kawanku cerita ujung-ujungnya pakai lu angkot 300. Enggak, ini bukan cerita gitu Bang. Bukan cerita gitu. Oh bukan cerita gitu ya, silakan ya, silakan. Jadi gini Bang, kalau di agama pribadi Advent, kami menganggap Islam itu saudara. Jadi kalau memang abang pernah dengar ada masa kegelapan itu adalah saat dimana semua orang Kristen dikejar-kejar, dibunuh. Ya. Dan kemudian, bentar, Bang. Itu tahun 500 yang membunuh siapa? Yahudi bukan? Iya, dari kepausan kan? Yahudi.
Dan pembunian itu terjadi di Syam. 20.000 sampai 50.000 orang Kristen habis dibantai Yahudi. Maka sekarang heran kalau ada orang Kristen memuji-muji Yahudi. Hebat Yahudi. Gini bang, Kejadiannya itu memang di daerah Palestina itu sampai Gini, ke Bang. daerah Mesir sana. Benar tuh 503 masih. oke, aku lanjut bang ya. Nah, Iya, lanjut. Jadi- Kita isti. Jadi ketika udah banyak Udah, pembunuhan kan Lanjut. itu kan Alkitab dibakar tuh bang. Nggak ada sama sekali orang boleh pegang Alkitab. Kalau dia pegang Alkitab dia mati. Itu zamannya dulu. Nah, ketika zaman kegelapan itu tiba berapa ratus tahun, disitulah baru muncul ada terang kami sebut. Itulah Muhammad. Di mana si Muhammad inilah yang mempelaporkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dimana dia menjelaskan di negara Arab. Di negara Arab. Nah, disitulah firman ini berkembang semakin besar, dan akhirnya dia menjadi satu kesatuan yang namanya Islam. Nah, untuk kenapa bisa jadi Islamnya aku kurang paham. Makanya tadi sebenarnya aku ingin tanya, ini sebenarnya ceritaku sangat gak lengkap bang ya. Karena pertanyaan aku sangatlah sederhana banget supaya nggak lama. Tapi maksudnya kayak, kenapa aku tanya tadi? Karena aku pikir, oh berarti apakah memang Islam ini benar-benar saudara yang bisa dikatakan firman Tuhannya sama dengan kami? Ataukah memang ya murni daripada Quran yang dibawa langsung ke si Nabi Muhammad gitu loh. Itu makanya tadi aku tanya kayak tadi bang. Ya mungkin itu aja sih bang, daripada nanti makin panjang. Udah. Sebentar Bang Theo, saya ganti ke Bang Faru karena Bang Faru mau asar. Anda tadi sudah berdiskusi tentang Islam. Nah, Anda ini menuhankan Yesus ya? Apa? Anda menuhankan Yesus? Menuhankan? Iya. Ya, enggak. Aku Tuhan. Anda menuhankan Yesus. Anda adalah orang munafik. Enggak, tadi kan aku Kenapa bilang. saya katakan munafik? Kenapa saya katakan munafik? Anda unfan kan? Anda Yes, unfan. unfan. Tadi saya mendengarkan Anda tidak makan babi. Kenapa nggak makan babi? Karena nggak boleh. Kalau Anda mengikuti perjanjian lama, lalu kenapa kau tuhankan Yesus? Makanya Anda dikatakan munafik. Gini. Sudah. Kakak Gak ada Hesti. gini. Kalau Anda konsisten. Anda pengikut perjanjian lama. Anda ke gereja di hari Sabtu. Anda tidak makan babi. Di perjanjian lama dikatakan di dalam 10 hukum Taurat, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Kenapa Iya. kau tuhankan Yesus? Oke, saya jawab ya Kak Hesti ya. Ya, Nah. silakan. Kalau memang Kak Hesti bicara tadi seperti itu, ini akan ribet, tapi saya coba simpelkan sedikit tentang masuknya ke Trinitas. Bagaimana? Gak ribet sama aku. Nah, Bang, Trinitas, sebentar. Anda unfan. Jangan bahas Trinitas. Unfan. Sekarang saya bahas unfan. Anda unfan kan? Iya. Anda unfan. Nah, Iya, kan? Anda melakukan perjanjian lama kan? Perjalanan baru. Perjanjian lama. Makanya dikatakan Anda pakai perjanjian lama, Anda pakai perjanjian, Anda manusia munafik dari Protestan, dari Katolik. Munafik. Protestan, mereka mengakui mereka makan babi. Katolik, mereka mengakui mereka makan babi. Anda ini gak makan babi. Ya, karena memang nggak boleh. Tapi Itu kan menuhankan larangan anak orang. Munafik namanya. Coba, Kalau di bagian- mau mengikut perjanjian lama saja ikutin. Di bagian Jangan mana di perjanjian lama orakus. itu kan boleh makan babi Kak Hesti? Di dalam perjanjian lama tidak boleh makan babi. Ya, makanya Tapi kan- Anda tidak makan kan? Ya, kan Anda nggak nggak makan makan. babi kan? Iya. Nggak makan. Ya itu dia. Di perjanjian lama kan dilarang makan babi, Anda lakukan. Iya. Oke? Anda munafik. Protestan mengaku makan babi, Katolik mengaku makan babi. Anda enggak makan babi, Memang kami nggak tapi makan. menuhankan anak orang. Itu namanya Memang kami munafik, nggak bro. makan. Nah sekarang gini Kak Hesti. Iya, Iya, boleh Anda aku nggak ngomong makan dulu. babi karena Anda mengikuti perjanjian lama. Anda gereja di hari Sabat, hari Sabtu karena mengikuti perjanjian lama. Nah di perjanjian lama ini jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Kenapa? Kau tuhankan anak orang. Kenapa? Saya paling enggak. Saya bukan tidak sabar karena saya tidak suka sama Unfan. Kenapa saya nggak suka? Manusia munafik Unfan ini. Kak Munafik. Hesti, begini ya. Apa munafik? Kalau Kak Hesti bilang tadi tentang bagaimana kakak bilang karena orang Advent itu nggak makan babi, akhirnya dia bilang menyembah Yesus ya, tadi Kak Hesti bilang kata-kata Kak Hesti akhirnya munafik. Tadi kan aku lagi ngomong tentang Trinitas. Kak Hesti coba dengar sedikit dulu. Jangan Trinitas, saya tahu, makanya saya stop. Oke, Trinitas kalau kakak itu sudah ada tahu, di berarti kita lanjut ke Protestan. berikutnya.
Trinitas, bentar, Trinitas itu ada di Protestan. Trinitas ini ada di Katolik. Kenapa ada di Protestan? Mereka memakai dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dipakai dua-dua sama mereka. Katolik juga begitu. Kau ini kan, kau kan munafik. Kau menentang ya kan? Kau menentang makan babi. Kau menentang. Iya, Kenapa makan nggak babi, mau makan makan lele babi? semua Itu boleh. aja deh. Sekarang coba, nggak. Sekarang kau makan babi aja. Makan babi. nggak- Baru kau ya nggak menuangkan boleh, orang. Kak. Itu nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Ya karena udah larangan Kenapa di nggak situ. Nggak boleh makan babi. Di dalam perjanjian lama juga dilarang. Jangan ada ilah-ilah lain. Ya Kenapa memang. nggak kau lakukan? Sekarang Kenapa aku tanya kau sama lakukan? KST, kenapa KST bilang Yesus itu adalah ilah lain? Lah, itu ilah lain karena Kenapa? dia manusia kau tuhankan. Sementara 10 hukum Taurat di nomor 2 jangan Oke. ada ilah lain di hadapanku. Oke, sekarang KST bilang kami tuhankan. Di bagian mana kami mentuhankan Tuhan Yesus? Tadi kau tanya Yesus itu siapa Tuhan, kau bilang lama-lama kau lempar juga kau nih. Ya, Tadi Yesus, kau yang mengatakan, Yesus Tuhan, Kak. ayo tekan Yesus Tuhan kan? Iya. Ya udah. Enggak, Kau sekarang menuhankan gini. orang. Aku tanya sama Sementara di dalam KST. perjanjian lama apa katanya? Aku tanya sama KST, di bagian mana kakak bilang kami menuhankan Yesus? Tadi kau bilang Yesus Tuhan. Astagfirullahaladzim. Iya, Yesus Tuhan. Tunggu dulu, Tapi aku habis bagaimana kami handset. menuhankan Yesusnya? Tadi kau mengatakan di perjanjian lama kau menuhankan Yesus. Sekarang kau tanya di bagian mana kami menuhankan Yesus? Baru apa? Gini loh, Kak. Gini ya, aku jelasinnya kayak. Karena kakak udah nggak bahas Trinitas, aku lanjut ke tahap berikutnya. Di mana kan kami percaya bahwa satu Allah aja, Kak. 3 oknum ini kan Roh Kudus itu yang udah sama kami. Yesus itu ya udah, Yesus itulah penyelamat. Tapi kenapa saya mengklaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan itu cuma satu, Allah. Tapi kenapa saya klaim Yesus itu sebagai Tuhan? Karena Yesus sendiri bilang tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan oleh karena itu di Alkitab juga mengatakan apa? Mengatakan Kalau bahwa kamu melakukan gini, Theo, kalau kamu mau melakukan, dia tiada cara punya. Kau harus makan babi. Itu masalahnya. itu nggak Kenapa kau ada nggak makan hubungannya babi? dong, Kak. Ada hubungannya. Kau Apa menolak makan babi karena Iya. perjanjian lama kan? Iya, perjanjian di baru dalam juga. perjanjian lama Perjanjian jangan baru juga ada di bagian mana ilah-ilah ada pernah lain. diizinkan untuk itu kan perjanjian baru? Hah? Di perjanjian baru di bagian mana pernah diizinkan untuk bisa makan babi? Nggak pernah ada. Apa yang kau makan itu tidaklah haram, tapi apa yang kau buang adalah apa yang kau muntahkan itu haram. Nah, Wah. kalau kau mengatakan di perjanjian baru di mana ada tertulis itu babi itu, kau harus berhadapan dengan Protestan. Kak, Kau harus berhadapan dengan Katolik. Jangan sampai kau naik ke Protestan sama Katolik. naikkan. Ribut-ribut lah kalian. Gini Kak. Ribut-ribut lah kalian. Sekarang gini, aku bilang sama kakak ya. Kalau kakak bilang tadi tentang muntahkan, tentang hal itu, Gak usah dulu jauh-jauh. Saya tanya, kenapa kau menuhankan Yesus? Kak, makanya tadi aku jelasin tapi kakak potong. Jangan. Orang yang menuhankan Yesus makan babi, kau nggak makan babi. Kenapa kau tuhankan? Sekarang gini, di mana Sekarang gini. di mana tertulis Berapa kali kalau orang kau menuhankan pakai Yesus sekarang? makan babi? Kak? Saya ditanya, kenapa kau menuhankan Yesus? Ya sekarang aku tanya sama kakak di bagian mana orang Kenapa menuhankan kau Yesus harus menuhankan makan babi? Yesus? Kau kan nggak makan babi. Ya sekarang aku tanya sama Kau kan kakak nggak di bagian makan mana babi. tertulis kalau menuhankan Yesus makan babi? Kau orang Kristen yang menuhankan Yesus makan babi. Kau nggak makan babi, mengikuti perjanjian lama. Yesus aja Di nggak pernah makan perjanjian babi, lama, Kak. kalau Yesus kau nggak pernah makan mengikuti, kalau kau mengikuti di perjanjian lama, kalau kau mengikuti nih di perjanjian lama nih kau ikutin, babi itu adalah haram. Dan kau ke gereja di hari Sabat. Kau juga harus mengikuti 10 hukum Taurat, di mana 10 hukum Taurat di nomor 2, jangan ada ilah-ilah lain. Kenapa kau tuhankan Yesus? Aku bilang sama kakak gini ya. Kalau kakak mau katakan seperti tadi, itu sangatlah salah pemikiran kakak terhadap Advent sendiri. Di mana pertentangan terbesar akan Advent dan juga Kristen lain, Kristen dan juga Katolik adalah pertama tentang ibadahnya. Kami di Sabtu, mereka di Minggu. Dan yang kedua adalah memang tentang makanan. Tetapi tentang yang kakak bilang tadi,
nggak bisa kakak langsung Kak, udah ada capek kali. Kan mereka gereja di hari Minggu, kau gereja di hari Sabtu sesuai perjanjian lama kan? Mereka Itu bukan gereja di hari Minggu sesuai perjanjian baru. Kak. Karena katanya hari Minggu hari Raya. Perjanjian lama itu kan kau ikuti perjanjian Kak. lama. Masuk nggak sih kotakmu itu di perjanjian lama dilarang makan Kalau babi? kakak Kau langsung lakukan. rojas, aku nggak bisa ngomong Di kak. perjanjian karena kamu itu berasumsi. Ini nggak asumsi. Nggak mengikuti. Ini kita Ini nggak ikuti perjanjian lama. Kamu unpen kan? Perjanjian nggak lama nih, asumsi, perjanjian Kak. lama. Ini- Perjanjian lama nih. Saya bilang Aku perjanjian lama. dan perjanjian baru. Itu Advent. Nggak Lah. pernah ada artinya bilang cuma ikut perjanjian lama. Sejak kapan dibilang kayak gitu coba kak? Unpen perjanjian lama dan perjanjian baru. Dua-duanya. Sekarang makan babi kau. Nggak ada namanya ikuti sorot. Sekarang makan babi kau, aku bilang. Makan babi kau. Kalau itu namanya kau Sekarang makan babi kau kalau Kak, kau ini pakai kakak dua-duanya. penistaan agama, Kak. Sekarang makan babi kau kalau dua-duanya kau pakai. itu kau Makan penistaan babi kau. agama. Sekarang makan babi kau, aku bilang. Ya Jangan udah, aku tanya orang sama kau. kakak. Di bagian mana peraturan orang yang ikuti sorot makan babi? Lah, bukankah Protestan dan Katolik makan babi? Lah terus kalau mereka makan harus kau makan juga? Ngaco. Ya kau harus makan karena mereka sama-sama menuhankan anak orang. Ya enggak dong. Orang mereka beda agama. Kenapa kau? Lah, sama-sama Kristen kok beda agama, sama-sama menuhankan anak orang kan? Sama-sama Kan menuhankan aku tanya anak sama orang kakak. kan? Kakak tahu nggak Sama-sama peristiwa menuhankan tentang anak orang kan? Aku tanya sama kakak. Sama-sama Kakak tahu menuhankan nggak anak Martin orang Luther? kan? Tahu nggak peristiwa Martin Luther? Sama-sama menuhankan Tahu anak nggak orang kan? Martin Luther? Tahu nggak Martin Sama-sama Luther? menuhankan Tahu anak nggak orang Martin Luther kan? jawab? Tahu nggak Martin Luther? Martin Luther kau bawa Protestan. Sama-sama menuhankan Kak. anak orang kan? Kakak Sama-sama menuhankan anak orang kan? Itu, kamu menuhankan anak orang, Protestan menuhankan anak orang, Katolik menuhankan anak orang. Mereka makan babi, kenapa kau nggak makan? Makanlah. Kak, Makan. aku bilang Apa, sama Kak, kakak ya. Kak? Aku bilang sama kakak ya. Kakak kalau Apa? dengan cara kakak seperti ini, itu kakak bukan diskusi lagi. Iya, karena kau munafik. Saya nggak suka manusia Kak, munafik. yang munafik itu kakak. Kakak itu nggak tahu apa-apa tapi Lah. saya tahu. Loh, saya Unpen, lulusan SMP Unpen 1 Medan Jalan Veteran. Saya Wah, tahu luar peraturan biasa. Unpen. Kalau Manusia kakak munafik. Unpen- Makanya saya katakan Unpen munafik karena saya mantan Unpen. Kalau memang kakak Adven, coba Di kakak Unpen bilang. dikatakan nggak boleh makan babi, nggak boleh minum kopi, nggak boleh makan kerang, nggak boleh makan ikan yang nggak bersisik. Munafik. Coba Munafik, kakak- tapi kakak- menuhankan anak orang. Coba kakak Munafik. bilang sekarang ke aku di mana Munafik. tertulis ngikutin harus makan babi. Nah, tidak ada tertulis Kristen harus makan babi, tidak ada tertulis. Tapi Protestan dan Katolik itu makan babi. Yang orang-orang menuhankan anak orang, orang-orang yang menuhankan anak orang, hampir semuanya makan babi. Kenapa kau tidak? Ya jelas karena kebenarannya ada tidak boleh makan babi. Kebenarannya juga Yesus bukan Tuhan. Apa? Kebenarannya juga Yesus bukan Tuhan. Kenyataannya Yesus memang Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Tuhan. Di mana di perjanjian lama Yesus dikatakan Tuhan? Ayo, Nggak ada. ikuti perjanjian lama. Kau perjanjian lama. Di mana data di perjanjian lama Yesus Tuhan? Nggak ada tulis itu. Lalu kenapa kau Tuhan kan? Ada kau udah jujur. Kau jujur gak ada tertulis. Lalu kau Tuhan. Karena gini, makanya tadi kakak aku kan tadi menjelaskan di awal, kakak bisa dengar dulu nggak? Tidak ada Trinitas di Advent, bro. Tidak ada Aduh, Trinitas di berarti Advent. kakak artinya kece-ece kak. Tunjukkan saya buku tentang Advent bahwa di Advent menjelaskan Trinitas. Tunjukkan saya bukunya. Oke, Dari buku nanti saya siapa? tunjukkan, saya kirim ke Pengarangnya kakak siapa? ya. Saya tambahkan saya kakak sebagai Sekarang pengarang. jangan, sekarang sebutkan. Saya bisa buka di Google. Siapa pengarangnya? Pengarangnya Ellen G. White. Nah, apa dikatakan di situ? Tulis saya tentang buka aja buku Ellen G. White kak dulu. Ya, apa aja dikatakan di situ? Banyak Apakah di tentang situ ada Trinitas. pembahasan Trinitas yang diambil dari Coba, perjanjian udah lama? buka ini kak, buka ini 28 doktrin tulis. Adakah di Theo? Adakah di situ ditulis Trinitas? Dituliskan tentang Trinitas di Ada. perjanjian lama? Di Ada. perjanjian lama? Kakak tulis 28 doktrin di Google. Kakak katanya mau Di Google. perjanjian lama yang disebutkan ada gak Trinitas dituliskan di perjanjian Kak, lama? Kakak nggak bisa kayak gini. Siapa Kakak, pengarangnya? kak, tadi kakak nanya bukunya. Aku bilang bukunya kakak Iya, buka dulu. buku tapi dikisahkan dari perjanjian lama. Ya, Iya, buka saya minta dulu buku dong. pengarangnya, tapi dikisahkan di perjanjian lama. Ya kakak harus Itu buka yang saya dulu minta. dong. Aku akan jelasin kakak Iya. buka. Kakak buka. Ayo dong, aku jelasin kakak buka dulu. Iya, buka, bacakanlah saya dengar. kakak yang buka, Kan kamu aku punya ternyata kamu bukunya buka. kan? Kamu kan punya bukunya, kamu bilang kan? Saya dengarkan. Aku bilang kapan aku punya bukunya? Aku bilang Advent ada bukunya. Ada bukunya Advent tapi kok tidak punya? Ya nggak ada orang kak gini loh. Sekarang kakak buka 20 doktrin. Ada di Google kok. Ngaku-ngaku Advent.
Ya aku ada, sama orang tua aku ada. Aku Ini udah baca dia semua. kasih tahu iya Theo ya. Di dalam perjanjian lama tidak ada dijelaskan Trinitas. Di dalam perjanjian lama tidak ada dijelaskan tentang Yesus. Di dalam perjanjian lama tidak ada dijelaskan untuk menuhankan anak orang. 10 hukum Taurat yang pertama aku, sembahlah aku Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Hukum Taurat ketiga, jangan membuat patung menyerupai apapun di antaraku, di hadapanku. Itu. Dan kalian memakai ini Advent. Kalian memakai. Dan kalian mengatakan babi itu haram karena kalian fanatik, ya. Advent ini fanatik, munafik ya. Nah, kalian mengikuti untuk gereja di hari Sabtu karena aturan daripada perjanjian lama. Tapi kenapa ada anak orang yang kau tuhankan? Itu permasalahannya, Theo. Jadi kalau saya Oke, kasih tahu kalau kakak Theo, hanya pingin fokus ke situ, aku bisa jawab. Tadi kan aku lagi jawab, kakak yang motong-motong kan? udah jawab, saya dengar ya. Oke, kakak dengar ya. Sekarang aku jawab kakak. Kenapa aku bilang menuhankan Yesus sebagai Tuhan? Aku harus jelasin tadi sebenarnya udah aku jelasin, jadi aku langsung lanjut aja tentang bagaimana Yesus bilang tidak ada orang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Aku ini adalah Yesus ya, Bapa ini adalah Tuhan sendiri atau Allah. Nah, dari ini dikatakan juga oleh karena itu jikalau kamu berdoa, mintalah atas namaku. Dan dilanjutkan lagi dalam Wahyu dikatakan tidak akan ada seorang pun dapat membuka materai tersebut selain singa daripada Yehuda. Singa Yehuda tersebut atau anak domba itu sendiri. Kenapa? Karena anak domba itu sudah mati dan darahnya bisa membukakan kitab gulungan itu. Itu bisa baca ke Wahyu. Nah, dari ini semua Kak, kalau kakak kalau kakak, kenapa aku bilang menuhankan Yesus? Yang kakak adalah anak manusia, ya karena kenyataannya seluruh Alkitab dari Matius sampai Wahyu itu rata-rata semuanya, nggak semua ya, cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan juga Wahyu itu menceritakan bagaimana Yesus adalah Allah. Di mana nggak akan ada Di seorang. mana datanya Yesus adalah Allah? Di mana di Matius, Lukas, Markus? Di mana? Kak, coba kakak dengar Di baik-baik. mana datanya Yesus adalah Allah? Matius, Lukas, Markus? Di mana? Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di mana di situ firman itu apa? Yesus. Di mana datanya firman adalah itu- Yesus? Firman itu telah Di menjadi mana manusia dan datanya bersama manusia dengan munafik? Manusia munafik, di mana kau kalau udah munafik aja, jangan nipu. Di mana datanya? Firman itu adalah Yesus. Iya kan udah dibilang tadi firman itu Di telah menjadi mana manusia. datanya firman itu Buka adalah Yohanes, Kak. Yesus? Buka Yohanes. Kakak buka Alkitabnya sekarang. Ya, Yohanes berapa? Buka ya. Cuman buka dulu Alkitabnya aku. Yohanes berapa disuruhnya buka? Yohanes berapa? Bentar, bukalah. Yohanes 1. Kalau ada di situ dikatakan firman menjadi Yesus, balik lagi aku pegalah gak mau 14. Protestan. Anfen munafik. Coba buka Yohanes 1 yang 14 apa dikatakan Iya, gitu? Yohanes 1 nomor berapa? 14. Pada mulanya adalah firman, firman telah menjadi manusia. Di mana Yesus? Dan firman itu Kok kira nggak tahu aku ayat itu? Kok Oke, kira aku lalu? nggak tahu? Mana Yesusnya mana? Oke, sekarang buka. Mana? Ya, sekarang buka. Di mana Yesusnya? Yesusnya di mana? Oke, sekarang gini. Kakak Sekarang gini. punya akal kan? Di mana di situ? Akui dulu tidak ada. Jangan langsungin loncat. Akui dulu. Maaf Kak, nggak ada datanya. Akui dulu dong. Ada datanya, Konsisten. Kak. Ada datanya. Di mana? Di mana? Mana? Buka. Oke, kalau kakak minta data, sekarang aku ngomong sama kakak. Kakak bisa Di percaya mana nggak datanya? Nggak ada sekarang. Buka. Di mana datanya? Ya tadi udah kakak buka Yohanes 1:9. Sekarang Yohanes Yohanes 13. 1 nomor 14. Pada mulanya firman telah menjadi manusia. Firman menjadi Yesusnya mana? Oke, sekarang buka Yohanes 13. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Mana firman yang menjadi Yesus? Oke. Sekarang kakak udah baca itu. Apalagi? Siapa yang Ada ngomong dua itu? ayat ya, ada dua ayat ya. Mana Iya. firman telah menjadi Yesus? Sekarang jawab gua. Siapa yang ngomong Yohanes 13? Mana data dulu, kamu harus akui. Data dulu. Mana firman menjadi Yesus ini mana? Kakak minta data bahwa ada Yesus. Oke? Itu Karena datanya. kau tadi mengatakan Yesus itu adalah Elohim. Aku minta datanya, lari kalau ke firman. Nah, saya minta data firman yang menjadi Yesus mana? Kak, itu datanya. Mana datanya? Kakak sudah baca.
Dengerin ya, tolong telinga aku dipakai ya. Sekarang Begini gini, ya, apakah Yohanes 1 nomor 14, pada mulanya firman telah menjadi manusia. Mana Yesusnya? Yesusnya mana? Kak, sekarang aku tanya sama kakak. Nanya Siapa? lagi. Boleh nanya, clearkan dulu. Nggak ada datanya, clearkan dulu. Nggak ada datanya, clearkan dulu. Nggak ada firman yang menjadi Yesus, nggak ada datanya. Yesus itu adalah Allah, nggak ada datanya. Clearkan dulu. Clearkan dulu. Baru kau bertanya. Kalau aku clearkan itu, lalu aku tanya, kakak bisa jawab baik-baik. Iya bisa, clearkan dulu Kak. Maaf, Oke. nggak ada datanya Yesus jadi Elohim. Oke, Gitu. dengar pengliharanku ya. Pengliharanku ya. Data yang mengatakan langsung Yesus adalah Allah nggak ada. Oke, Nah, udah? jujur. Oke, sekarang lanjut ya. Saya tanya ya. Sekarang saya tanya ya. Kakak harus jawab. Kakak sudah Ya. janji. Kakak sudah janji jawab. Iya. Oke. Iya. Sekarang saya tanya. Siapa yang telah menjadi manusia di Alkitab? Siapa yang di dalam Bible dijelaskan, siapa yang tidak ada dijelaskan. Oke, kalau kakak bilang nggak ada, apakah tidak pernah kakak mendengar bagaimana malaikat datang pada Yesus dan mengatakan anak yang dikandung? Firman, kita lari ke firman. Gak ada hubungan ke situ. Firman ini dulu clearkan. Gini, Firman. Kak. Gini. Coba. Firman yang menjadi Yesus itu nggak ada, bro. Aku lagi jawab. Itu yang ada firman menjadi manusia. Saya Coba aku manusia. tanya. Tadi janji Kenapa kakak kau apa? sembah? Janji kakak apa tadi? Saya nggak akan ikuti asumsi kau. Kamu Enggak. mau ngajak saya ke doktrin, bro. 21 tahun saya ke doktrin, bro. Tadi kakak janji kalau mau- kamu mau doktrin aja. Kalau kamu bodoh sendiri. Nggak usah ngajak-ngajak. Tadi kakak mau janji Nah. jawab, Ah. tapi kok nggak jawab? Lah, saya sudah jawab. Di dalam Bible tidak ada dijelaskan firman menjadi Yesus. Tidak ada. Saya sudah jawab. Apalagi? Nggak jawab. Lah, aku gak jawab. Saya sudah jawab. Di dalam Bible Kakak nggak ada tidak jawab ada itu. dijelaskan firman menjadi Yesus. Apakah pertanyaan tadi katanya aku tentang firman jadi Yesus? Tadi kan pertanyaanku, Nggak ada. Tadi kan pertanyaanku siapa coba manusia yang turun? Aku tidak Itu kan tahu. pertanyaanku kan? Karena tidak ada dijelaskan di dalam Apa? Bible bahwa firman itu menjadi Yesus. Oke, kakak nggak tahu. Makanya sekarang saya Nggak. tanya lagi sama kakak kan. Sekarang saya tanya sama kakak. Kakak Iya. apakah sudah tahu pernah ada tentang bagaimana malaikat ngomong sama Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah Roh Kudus itu sendiri, dan kau akan menamakannya apa? Yesus kan? Dan Di dia akan jadi mana nama datanya? dunia. Saya tidak pernah mendengar Maria Oke. dikatakan mengandung Roh Kudus. Di mana datanya? Saya nggak pernah dengar. Bentar, iya oke kalau gitu kita lihat. Iya. Di mana datanya? Nah, sebentar Maria ya. kok akan mengandung Roh Kudus? Di mana datanya? Nah, itu ada masuk. Yang lu dulu aku baca. Ya, kita baca nomor Iya. 20. Oke, tetapi ketika ia memperlihatkan maksud Tuhan apakah kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Nah, mana di sini? Mana? Coba baca terus Mana? sampai 21. Coba baca terus Oke. dong. Bisa baca terus ya. Oke. Iya, sampai 21 ya. Tadi katanya 20 ditambahkannya lagi 21. Iya, di Tapi 21-nya ada kubacakan Yesusnya, nggak? Kak. Di 21-nya ada Yesusnya. Oke, Yusuf anak Daud. Aku udah ngetiknya 20. Kok nggak kau bacakan lah? Kau udah Oke. ngatur ngasih panjang pula ayatnya. Oke, 21 ya. Ini dengar ya, Kak ya. Iya. Tetapi ketika yang mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan Apa? Halo? Akan? langkah untuk Marah mengambil Roh Maria Kudus. sebagai istrimu. Sebab Akan? halo. Suaramu putus-putus. Sebab Marah Roh anak, Kudus karena COVID sebab anak yang di dalam kandungannya adalah baca 20. Marah Kak. Roh Kudus, Yusuf anak marah Daud, Roh jangan engkau takut putus-putus. mengambil Maria sebagai Halo, udah jelas belum, Kak? Udah. Udah jelas? Oke, Udah. di 20 bilang apa? Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke. Oke. Nah, sekarang Firman yang menjadi Yesus itu di mana di situ? iya, makanya kan sekarang yang menjelaskan kan aku. Tadi kakak janji mau jawab. Firman pertanyaan. saya minta data firman yang menjadi Yesus, bro. Firman yang menjadi Yesus. Maria nih, Gabriel, hai Maria, kau akan mengandung seorang anak bernama Yesus. Bukan mengandung seorang firman bernama Yesus. Kak, sekarang Kau aku tanya bawa sama Yohanes 1 nomor 14, firman telah menjadi manusia, tapi di situ tidak ada dikatakan Yesus.
tadi coba aku tanya. Oke. Jawaban aku tadi untuk pertanyaan kakak apa? Masih ingat nggak? Roh Kudus kan? Roh Enggak, Kudus. Iya, enggak, itu Roh Kudus. Firmannya mana? klaimnya Firmannya aku menjadi Yesus pertanyaan ini kakak tadi mana? di awal apa? Kan aku tadi bilang klaim itu apa, klaim itu? Nah, kita lari definisi aja deh. Definisi firman apa? Nggak bisa gitu dong, Kak. Definisi Nggak bisa firman gitu apa? dong. Tadi Definisi kita, firman. Kak, tadi di awal. Definisi firman. Saya bilang Roh Kudus. Di mana ada katanya Roh Kudus? Ya, ada kata situ Roh Kudus. Ya, ada kata Roh Kudus kan? Oke, firman yang menjadi Yesusnya mana? Kak, Firman yang menjadi tadi di awal Yesusnya. kita gimana perjanjiannya? Yuk, aku klaim kakak jawab kan. Dengerin Kok ya kakak sekarang Theo, jadi Theo ribut banget dengerin. sih? Iya. Theo dengerin ya. Di awal Tungki dengerin ya. Tolong ya. Kamu jangan tungkian ya, jangan mengulang-ulang ya. Kak, Biar kakak selesai. yang terlalu nih. ribet sekarang. Jangan mengulang-ulang. Tadi kan kita udah selesai nih. berjanji tadi di awal. Sebentar Aku nih. klaim, Theo. kakak jawab aku. Kok kakak sekarang Iya jadi ini ribut? sebentar dulu. Sebentar. Maria tolong moderator jangan naikkan yang lain dulu dong moderator. Moderator. Jangan naikkan yang dulu-dulu. Tadi si Risna noise, si Maria noise dinaikkan. Jangan naikkan yang lain dulu. Biar saya selesaikan dulu sama dia nih. Ya. Oke. Theo, dengerin ya Theo, baik-baik ya Theo ya. Di awal kau mengatakan Yesus adalah Elohim. Saya minta data, nggak ada datanya. Dan kau sudah mengakui tidak ada datanya. Ya, Nah, tadi terus kau bentar, lari bentar dulu, sebelum itu. Pas saya akui dapat perjanjiannya awal, bentar perjanjiannya dulu dapat kan. diakuin, Kak. Bentar dulu. Oke, Dan oke, kedua, ngomong lah, Kak, kau ngomong. mengatakan astagfirullahaladzim. Dan kedua, kau mengatakan itu firman yang menjadi Yesus. Saya minta data, tidak ada. Firman menjadi manusia. Lalu kau bilang, kakak tahu nggak? Kalau di dalam Maria itu mengandung Roh Kudus, di mana data ada Roh Kudus? Dan kau ambil Matius 20 nomor 1. Iya ada kata Roh Kudusnya. Ada, tapi tidak ada kata firman yang menjadi Yesus. Sudah, sekarang kita lari ke definisi firman. Definisi firman apa? Udah aku bisa bicara. Udah, silakan. Oke, kalau aku pengen jawab itu, kakak berarti nggak tepati janji dong. Kapan pula aku berjanji sama kau? Loh, tadi kakak janji katanya kalau aku udah klaim kakak bakal dapat Sudah, yang aku. jawab aja. Itu di situ ada Roh Kudus, sudah ada Roh Kudus. Nah, kok Firman kakak menjadi jadi Yesus takut, ini. Kak? Jangan takut dong. Firman yang menjadi Yesus ini. Kak, aku lagi ngomong baik-baik loh, kok takut? Ya karena kamu nggak menjawab. Ya kakak yang Nggak kakak yang menjawab. takut. Karena udah jawabannya Siapa yang dikit takut lagi. sama manusia Dikit lagi munafik? jawabannya loh. Penyembah manusia. Demi Allah saya nggak takut sama penyembah manusia. Apalagi orang kayak kau. Ya kalau gitu, Jadi kalau nggak usah gitu perlu dengar aku sampai ditakutin. selesai. Kakak kan nggak takut Ya dah. dengar sampai selesai. Yo. Tapi jangan berasumsi liar. Saya minta data firman menjadi Yesus. Nggak ada Jawab. asumsi liar loh. Kakak tinggal jawab Yaudah, pertanyaan mana aku aja. datanya? Aku kasih data, kakak Mana? jawab pertanyaannya. Firman menjadi Yesus mana? Kan tadi kalau kakak tanya itu aku udah jawab. Tadi aku klaim. Firman menjadi Yesus mana? Kan tadi udah aku klaim. Nggak ada ya? Tapi kan aku lagi ngomong sekarang. Aku lagi nanya. Tadi Iya aku nggak klaim ada kakak ya. janji, Clear kan dulu nggak ada ya. Baru kasih kau ngomong nggak ada ya. Oke, aku klaim sekali lagi, dengar klaimanku ya kayak. Di Alkitab tidak ada menuliskan langsung firman itu adalah Yesus. Oke, udah lanjut. Oke, udah ya. Jadi memang nggak ada kalau firman langsung dikatakan firman Yesus. Tapi tadi kita udah bahas ya, udah jauh ya. Udah pertama di Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia. Oke, poin pertama firman jadi manusia nih. Makanya aku tanya sama kakak, Kak, yang jadi manusia siapa? Kakak tahu nggak tentang si malaikat ngomong sama Yusuf? Nah, dikatakan situ apa? Dikatakan bahwa si Maria mengandung mengandung anak laki-laki dari Roh Kudus dan kamu akan menamainya Yesus. Oke, sekarang kita ke pertanyaan kakak tadi. Kakak bilang kan di mana? Ya jawabannya itu yang kakak bilang ini gitu. Yang aku bilang ini memang nggak ada di Alkitab langsung tulis firman itu adalah Yesus. Nggak pernah ada dibilang firman itu adalah Yesus. Tapi banyak sekali tulisan-tulisan Alkitab yang menunjukkan bahwa firman itu adalah Yesus itu, Kak. Seperti ini contohnya. Kan udah jelas firman jadi manusia. Yang jadi manusia siapa? Yesus kan? Dari Roh Kudus loh dia. Dia bukan anak bayi biasa loh. Bukan kayak kita buat anak sama cowok atau buat anak sama cewek akhirnya jadi anak lah gitu. Ini memang di awal udah ngandung langsung dari Roh Kudus. Itulah Yesus. Gitu loh, Kak. Jadi itu penjelasannya, Kak. Maria dikatakan mengandung dari Roh Kudus, bukan mengandung firman. Sudah, jadi nggak usah kau berlari-lari. Iya, sekarang aku tanya sama kakak, yang jadi manusia siapa? Yesus kan? Emangnya pada saat itu Allah berfirman, Kak, aku cuma nanya. Yesus satu-satunya manusia. Aku cuma nanya loh, kakak nggak bisa jawab ya.
nggak bisa jawab. Ya, kakak juga dengan Tidak pertanyaan. ada Aku dijelaskan nanya. di situ. Ya Tidak udah, ada kakak- dijelaskan kan memang bahwa ngerti, firman tapi yang kan menjadi aku manusia nanya. Yesus sudah clear. Pak, aku kan lagi nanya, bukan aku nggak minta penjelasan kakak, aku nanya doang. Yang jadi manusia siapa, Kak? Tidak ada dijelaskan.